Penumpukan truk di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan hingga Kamis siang belum terurai. Ratusan truk tiba di Pelabuhan Bakauheni sejak Rabu malam dan hingga Kamis pagi belum berhasil menyeberang ke Pelabuhan Merak. Ratusan truk tertahan di Pelabuhan Bakauheni rata-rata selama lebih 10 jam. Penumpukan truk imbas dihentikannya penyeberangan kapal Roro sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari akibat cuaca buruk di Selat Sunda. Karangsari menuju Serangkota. Menuju Serangkota. Kita sampai di Pelabuhan Bakauheni ini dari jam berapa ini? Saya dari jam 12 malam sampai jam 10 pagi. Belum berangkat. Belum berangkat? Iya. Alasannya apa nih? Alasan cuaca buruk dari semalam. Karena pelabuhan gak bisa nyebrangin kapal karena delay 7 jam. ASDP Bakauheni menghentikan penyeberangan ke Pelabuhan Merak pada Rabu malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat akibat ombak tinggi di Selat Sunda yang mencapai 3 meter yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran kapal Roro. Akibatnya ratusan kendaraan menumpuk di pelabuhan dan para penumpang terlantar selama berjam-jam. Saat baru dihentikan penyeberangan, datang kapal Roro KMP Sebuku di Pelabuhan Bakauheni. KMP Sebuku kesulitan bersandar di dermaga akibat arus laut deras. Setelah 1 jam kemudian, KMP Sebuku berhasil bersandar dengan selamat. Khawatir banget posisinya, kita bawa bawa barang, posisinya barang ikan sama udang di sini. Jadi kalau misalnya telat, kesiangan nggak kejual. Oh khawatir ya, ya nunggunya kesel juga sebenarnya. Terus mau gimana lagi, bingung sih. Ini udah dari kapan dong? Dari sore bang, dari sore belum naik kapal, bingung. Penyeberangan kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni dihentikan selama hampir 6 jam. Penyeberangan kembali dibuka pada Kamis pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat setelah cuaca buruk di Selat Sunda reda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cuaca buruk di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menyebabkan sebuah truk tronton rusak. As roda belakang truk patah saat akan naik kapal Roro pada Kamis pagi. Evakuasi truk berlangsung lebih dari 1 jam. Truk berhasil dievakuasi dari jembatan atau ramdor kapal Roro dengan cara ditarik mesin derek. Menurut pengemudi, truknya kesulitan masuk kapal Roro karena bantalan jembatan tiba-tiba berubah posisi saat kapal bergerak terguncang ombak besar. Kejadian itu menyebabkan roda belakang truk terjepit jembatan. As roda truk patah saat truk dipaksa naik kapal. Pas di tengah-tengah antara ramdor sama MB itu kan posisi begini bang, agak nanjak. Nah, ban belakang itu nyelip. Ban belakang nyelip karena ada kain di dekat pintu ramdor. Nyelip, nyentaklah ke depan, akhirnya yang kena as depan. Truk rusak menyebabkan tertundanya jadwal keberangkatan kapal Roro dari Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kendaraan lain tidak bisa masuk kapal Roro karena pintu kapal Roro terhalang truk. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cuaca buruk melanda Laut Lampung Selatan. Ketinggian ombak lebih dari 2 meter yang membahayakan keselamatan nelayan. Akibat cuaca buruk itu, pasokan ikan laut menurun drastis karena banyak nelayan yang tidak melaut. Seperti terpantau di Pasar Ikan Dermaga Bom, Kecamatan Kalianda, Kamis pagi. Puluhan pedagang menutup lapaknya karena tidak mendapat pasokan ikan dari nelayan. Dari sekitar 20 pedagang, kini hanya tersisa 3 pedagang yang masih berjualan. Mereka yang masih berjualan mendapat pasokan ikan laut dari luar daerah. Kelangkaan ikan mengakibatkan harga jual semua jenis ikan naik. Kenaikan harga ikan bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya.
Seperti ikan tongkol biasanya dijual Rp20.000, kini naik jadi Rp25.000. Ikan bawal dari Rp20.000, kini jadi Rp27.000. Harga cumi-cumi naik drastis dari Rp40.000, kini Rp90.000 per kilogram. Sudah ikut badai. Oh, ikut badai. Karena sama sih, karena belanjanya juga jauh-jauh kan. Sama juga harga minyak naik ini. Oh, ini juga pasar ini juga sepi karena nggak ada ikan itu sendiri ya? Iya, betul. Jadi kita belanjanya bukan dari sini aja, dari Lampung Timur. Berarti ikan dari sini bukan cuma dari... Bukan dari sini semuanya. Kita ini ada yang dari Teluk. Itu juga kita mana yang dari Teluk di sini nggak, di sana nggak ada, belanja di sini. Kita juga pun seperti itu. Para nelayan di pesisir Kalianda tidak berani memaksakan diri melaut karena khawatir celaka. Menurut nelayan, cuaca buruk terparah terjadi sejak 2 pekan lalu. Mereka memilih tidak melaut sementara dan mengisi waktu libur dengan memperbaiki alat tangkap ikan. Sana itu Pak, datang hilang. Jadi kalau lagi hilang ya kita belayar. Nanti kalau datang ya kita masuk lagi begitu. Curi-curi cuaca tenang lah ke laut. Biasanya ini udah nggak berlayar berapa hari nih? Udah baru berlayar udah 3 hari baru pulang. Ini 3 hari ya? Untuk menyambung hidup selama tidak melaut, para nelayan kini bekerja serabutan atau menjadi kuli bongkar muat di tempat pelelangan ikan. Mereka berharap kondisi cuaca segera normal kembali sehingga mereka bisa melaut lagi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kenaikan harga ikan laut juga terjadi di Bandar Lampung. Harga ikan laut naik karena tingginya permintaan menjelang perayaan pergantian tahun yang tidak sebanding dengan pasokan dari nelayan yang menurun drastis dampak cuaca buruk. Seperti terpantau di Pasar Ikan Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Kamis pagi. Harga udang dari Rp90.000 naik jadi Rp120.000 per kilogram. Cumi-cumi kini dijual Rp90.000 per kilogram. Harga ikan kembung, kerisi, bakerek, dan tongkol rata-rata naik Rp10.000 per kilogram dibanding 2 hari lalu. Angin kencang, nelayan juga lagi susah cari ikan, harga ikan melonjak. Hampir 50% lah. 50% kenaikannya? Ya, kenaikan harga ikan. Nah, selain dari cuaca, apakah tahun baru ini berpengaruh Pak, naiknya ikan ini? Ya, sangat-sangat berpengaruh. Bukan dari ada harga sembako juga ngaruh, harga ikan ngaruh, pasokan dari luar kan juga nggak bisa masuk. Ikan sekarang agak mahal, mau nyampe tahun baru ya, agak mahal. Kurang, sing maunya 90, 120. Udang ya, udang. Cumi yang tadinya 75, ini 90. Sekilone per kilone. Udang sikat, tadinya sih bisa 30, 35, sekarang 50. Menurut pedagang, ikan yang paling laris jenis ikan kembung dan bakerek. Kedua ikan ini paling diminati untuk acara bakar-bakar ikan saat warga merayakan malam pergantian tahun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.